Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast dan kita masih berada di Aceh, spesial episode Aceh. Saat ini kita sedang berada di salah satu fasilitas penelitian mengenai nilam. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nilam ini salah satu produk unggulan di Aceh yang mana produk ini menjadi bibit dari parfum nantinya kalau teman-teman tahu. Nah, ini ada produk sebelumnya nih. Nah, sudah hadir di sini di podcast kita yaitu Profesor Saifullah Muhammad. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Yang merupakan salah satu ahli nih di sini, Prof, yang mengelola Atsiri Research Center ya, Prof, benar ya? Ya. Kenapa, Prof, ada Atsiri Research Center di Aceh? Ya, itu berasal dari sejarah kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Itu pemerintah Aceh itu meminta kita untuk membuat kajian terkait dengan komoditas unggulan Aceh. Waktu itu ada sekitar 10 komoditas yang diunggulkan dan kita diminta untuk memilih 2 komoditas yang kemudian kita beri intervensi dengan inovasi. Nah, waktu itu ada namanya dokumen sistem inovasi daerah yang kita buat dan kita waktu itu pilih 2 komoditas yaitu ikan dan nilam. Nah, nilam itu saya yang tulis. Nah, karena kita punya tanggung jawab untuk menulis dokumen itu yang bagus, kita kemudian melakukan riset-riset pada informasi sekunder ya. Ternyata kita menemukan informasi yang luar biasa bahwa nilam itu salah satu komoditas yang sudah berusia lama sekali, bahkan sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda? Ya, nilam itu sendiri asal katanya itu dari Nederland Indies Landbouw Aceh Maskapai. Nah, di literatur yang lain saya temukan Nederland Indies Landbouw Maskapai. Jadi nilm saja nggak pakai A-nya. Tapi ada juga kita temukan A. Nah, kemudian kita cek ya, ternyata sampai dengan hari ini Indonesia itu memasok 90% kebutuhan nilam dunia. 90%? 90%. Itu ada di Indonesia? Ada di Indonesia. Jadi dari Aceh sudah? Dari Aceh dulu pernah di tahun 90-an itu sekitar 70% market share kita. Nah, kemudian karena Aceh konflik ya, berkepanjangan, kemudian juga tata niaga yang tidak terjaga, kemudian turun sampai dengan 5% kontribusi kita terhadap market share dunia. Nah, kemudian kita oleh Bapeda kita diminta untuk meneliti terkait ini. Kita pergi ke semua kabupaten yang ada di Aceh, kita ketemu dengan petani, penyuling, kemudian pengumpul, bahkan sampai dengan eksportir dan pelaku-pelaku nilam. Dan kemudian kita belajar dari best practice yang pernah dibuat, keberhasilan dan kegagalan pada program-program sebelumnya, hingga akhirnya kita tulislah dokumen tentang roadmap dan master plan untuk industri nilam Aceh yang kita gunakan hingga hari ini. Jadi setelah 10 tahun kemudian hari ini kita sudah banyak kali puzzle-puzzle yang kita tulis itu kita implementasikan dari hulu ke hilir. Sehingga kemudian ada ekosistem yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan untuk industri nilam. Dulu ketika kita turun untuk mengkaji ini itu hanya tinggal 4 kabupaten yang tanam nilam. Tapi hari ini itu sudah 17 kabupaten kembali menanam nilam. Berarti itu salah satu dampak dari adanya Atsiri Research Center ya? Dampak dari kajian dan ARC juga yang bekerja sama dengan Pentahelix. Secara Pentahelix dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media dan masyarakat. Jadi pendekatan kita adalah Pentahelix untuk bersama-sama membantu industri nilam di Aceh. Harga juga ya, kalau dulu awal 300-350 ribu, hari ini itu harganya 1.800.000 per kilogram. Itu secara ekonomi petani juga pasti diuntungkan ya, Prof? Sangat diuntungkan ya. Saya mau kasih contoh satu ya, ada di Gayo Luwes, itu di Kecamatan Tripejaya, itu ada 6 desa yang kita bina, ada 282 orang petani, kemudian kooperasinya kita support untuk standarisasi sertifikasi internasional FFL, Fair for Life, untuk Eropa ya. Dan kemudian sejak sekitar 2021 kita bina, dampingi, sampai dengan hari ini sudah 21 kali ekspor ke Perancis. Oh wow, ekspor ke Perancis ya? 21 kali, dan itu satu kali ekspor sekitar 600 sampai 800 juta per sekali ekspor. Jadi cukup banyak sudah masyarakat kita bisa. Itu hanya baru satu kabupaten. Satu kabupaten? Baru satu kabupaten. Oke, sebelum kita jauh membahas mengenai dampak ekonominya, Prof. Ya. Ini sepertinya sangat seru sekali kalau sudah sampai ekonomi ya. Kita mungkin perlu edukasi ke masyarakat. Sebenarnya tanaman nilam itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja dan bagian mana saja yang bisa dimanfaatkan? Baik.
Nilam itu pertama sekali dibawa oleh Belanda ya, setelah bisnis VOC pada saat itu gula jatuh, harga gula dunia jatuh, mereka mencari komoditas alternatif untuk membiayai perang. Jadi dia temukan kopi dan nilam. Nilam sendiri itu asalnya dibawa dari Filipina dengan jenis spesies Pogostemon cablin Benn. Itu masuk ke Pasaman Barat di Sumatera Barat, kemudian masuk ke Sidikalang di Sumatera Utara, dan kemudian di Tapak Tuan. Jadi asal-asal nilam itu adalah dataran rendah. Tapi setelah dia bersebaran di Indonesia itu sudah mulai beradaptasi dan kemudian terjadi perubahan-perubahan secara morfologi fisik tanaman tersebut. Sehingga sekarang ada beberapa varietas unggul ya. Di nilam itu ada varietas Tapak Tuan, varietas Luk Semawe, varietas Sidikalang, dan ada Paculina 1, Paculina 2. Beberapa varietas unggul nasional ini menghasilkan minyak atsiri yang terkandung di dalam daun. Jadi daunnya itu setelah 6-8 bulan bisa kita panen, 20 cm dari tanah kita cut, kita keringkan, kita ekstraksi dengan steam distillation menggunakan uap panas, kemudian kita bisa mendapatkan minyaknya. Di dalam daun, kalau dalam skala penelitian kita temukan itu minyak sekitar 5%. 5%? 5%. Di setiap helai daunnya? Di dalam daunnya, di ya. Dalam daunnya. Ya, sekitar 5% dari total berat keringnya. Ya. Nah, tetapi di dalam proses ekstraksinya itu kemudian terjadi kehilangan minyak sehingga rata-rata itu sekitar 3% bisa didapatkan minyak dari proses steam extraction tadi. Sebenarnya minyaknya juga ada di batangnya ada minyaknya, tetapi di batang hanya 0,5%. Jadi dari tanaman nilam ini daun dan batang ketika kita suling, kita komposisi 30% batang, 70% daun, dialirkan uap panas, nanti dikondensasi kita bisa dapatkan minyak atsirinya. Nah, tapi petani biasanya ketika dia menjual, itu dalam bentuk apa nih? Basah, kering, atau dia udah diolah sendiri sampai ke penyulingan gitu? Kalau di awal-awal masa Belanda dulu, itu yang diekspor adalah tanaman kering. Tanaman kering, jadi diikat, dibawa ke pelabuhan, dibawa ke... Kayak tembakau gitu ya? Ya, seperti itu, dibawa ke Penang di Malaysia, di sana disuling, dan kemudian baru dikirim ke Eropa. Tapi pasca kemerdekaan kita sudah bisa menyuling sendiri dengan drum-drum sederhana hingga hari ini. Jadi sekarang ini kita strateginya adalah mulai dari pembibitan, budidaya, sampai dengan jadi minyak yang kita sebut dengan crude pacoli, itu wilayahnya rakyat. Agar uangnya mengalir ke rakyat. Jadi kita ajarkan mereka bagaimana membuat bibit, jual bibit supaya uangnya mengalir untuk rakyat. Mereka budidaya, menanam nilam dengan kualitas yang bagus, kemudian uangnya bisa untuk rakyat. Sampai dengan penyulingan. Penyulingan crude pacoli, itu juga supaya masuk ke rakyat. Nah, yang diintervensi ARC dari hulu sampai dengan penyulingan itu adalah pembinaan dan teknologi yang kita transfer kepada masyarakat. Sedangkan yang masyarakat nggak bisa lakukan itu adalah purifikasi. Itu mulai dari pemurniannya. Jadi minyak nilam dari rakyat itu nggak bisa langsung untuk parfum. Karena pertama dia masih mengandung banyak impurities, pengotor-pengotor, termasuk logam berat misalnya dari besi ya. Yang kedua, kadar pacoli alkoholnya pun masih 30%. Jadi belum cukup untuk sebagai fiksatif dari parfum yang memerlukan sampai 50-60%. Jadi perlu peningkatan konsentrasi dari pacoli alkoholnya yang ada di dalam minyak nilam. Produk itu kita sebut dengan high grade pacoli. High grade pacoli. Jadi dari crude pacoli proses jadi high grade pacoli dan kemudian baru kita formulasi sampai kemudian jadi produk-produk turunan. Berarti sebenarnya minyak nilamnya atau minyak atsiri ya, itu hanya untuk penguat parfum atau campuran, seperti itu? Ya, pertama kalau di parfum ada dua fungsinya. Fungsi utamanya adalah sebagai fiksatif ya. Fiksatif itu adalah mengikat komponen-komponen senyawa aromatik yang lain. Biar awet, biar tertahan. Sebenarnya dia mengintervensi kesetimbangan titik uap dari senyawa volatil. Misalnya ada aroma jeruk, aroma mawar, aroma lain. Karena kemiripan daripada karakteristik fisiknya dia bisa bercampur dengan baik. Viskositas, kemudian density antar senyawa atsiri satu dengan yang lain itu mirip-mirip sehingga bercampur. Kelebihan dari nilam adalah dia mengandung senyawa pacoli alkohol yang titik didihnya itu 287 derajat Celcius. Nah, ketika dia berikatan dengan senyawa aromatik yang lain, maka yang lain itu tertahan untuk menguap. Karena yang nilam ini titik uapnya itu titik didihnya tinggi sekali. Dia tetap menguap tetapi menguap pelan-pelan.
pelan-pelan sehingga kalau parfum itu menjadi long lasting karena dia slow release ya. Rilis pelan-pelan seperti itu. Apakah tanaman nilam ini bisa tumbuh di seluruh wilayah Indonesia, Prof? Atau ada standar tertentu yang menjadikan dia itu high grade? Ya. Baik, saya lanjutkan tadi sedikit lagi bahwa selain fungsi fiksatif, dia juga fungsi mengkomposisi aroma. Oh, komposisi aroma, oke. Sehingga kalau ada nilam, komposisi aroma-aroma yang banyak itu menjadi unik dia, menjadi khas. Itu sebabnya di beberapa perusahaan Perancis yang aroma parfumnya sudah diterima oleh market internasional, dia nggak bisa rubah aroma itu. Dan di dalamnya ada terkomposisi dari nilam Indonesia atau nilam Aceh. Nah, itu yang menyebabkan mereka sangat terikat. Kemudian di dalam minyak nilam ini kalau kita cek dengan instrumen analisis gas kromatografi, mass spektroskopi atau GCMS, itu kita temukan sekitar 60 komponen fitokimia, senyawa-senyawa kimia. Nah, komponen-komponen ini ternyata itu punya fungsi yang berbeda-beda juga. Ada fungsi anti kuman, anti aging, anti untuk disinfektan, disinfektan dan lain-lain. Jadi fungsi-fungsi itu bisa kita gunakan dengan minyak nilam. Jadi kita di ARC itu bisa kita pisah-pisah. Nah, nilam sendiri itu bisa hidup di dataran rendah, bisa hidup di dataran tinggi. Ya, asalnya dia dataran rendah. Dataran tinggi kandungan pacoli alkoholnya makin tinggi, dataran rendah minyaknya lebih banyak. Jadi ini perlu ada titik optimal ya. Titik optimal yang terbaik itu antara 200 sampai 700 mdpl. Optimal dari minyaknya, kemudian juga optimal daripada kadar pacoli alkoholnya. Tetapi baik dataran rendah maupun dataran tinggi itu kedua-duanya memiliki market yang besar. Artinya dimanapun kita tanam selama tanahnya itu subur, cukup hara, cukup matahari, maka minyak nilam Indonesia itu adalah minyak nilam yang terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Apakah itu yang menjadikan alasan kemarin dari Perancis ada yang bekerja sama dengan ARC? Ya. Nah, kita bekerja sama dengan Perancis sesungguhnya itu adalah untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkeadilan. Karena dulu-dulu itu minyak nilam kita masyarakat selalu mendapatkan margin yang paling rendah. Ya, kalau harganya petaninya mendapatkan margin yang paling rendah. Jadi dengan kita membuka networking baru, jaringan baru, tentu ekosistem lebih kompetitif yang sehat ya. Betul. Nah, sehingga harga itu menjadi lebih baik dan sekarang menjadi lebih menguntungkan untuk rakyat kita. Dan itu sebenarnya harga yang wajar untuk masyarakat karena tidak mudah menanam nilam di ketinggian jauh dari pemukiman ke tempat-tempat yang tinggi gitu kan. Jadi mungkin menurut kami itu rakyat berhaklah untuk mendapatkan nilai margin yang lebih tinggi dari yang dulu-dulu. Dan itu sekarang sudah mulai terjadi. Dan itu juga tidak merugikan bagi negara-negara lain karena nilai tambah yang didapatkan dari proses lanjutan industri nilam itu luar biasa. Jadi di dalam satu botol parfum itu nilam itu cuma 0,25%. Sangat kecil sekali, hanya beberapa mili, hanya berapa tetes. Sehingga dalam 1 kilo itu bisa nilai ekonominya sangat tinggi. Belum lagi kalau digunakan untuk produk-produk kosmetik yang lain. Ya, untuk toiletries, untuk harum-haruman, untuk pembersih. Itu juga semuanya bisa digunakan. Bahkan residu terakhir dari proses molecular distillation itu bisa kita gunakan juga. Jadi kita bisa menerapkan zero waste teknologi, tidak ada limbah. Sehingga sirkular ekonomi dalam industri nilam ini bisa terjadi sesungguhnya dengan intervensi dan pemahaman. Nah, yang jadi kendala nih Prof, tantangannya, apakah nantinya setiap petani atau untuk bisa melakukan penyulingan paling nggak di tahap yang sampai yang belum bersih tadi itu ya? Apakah setiap daerah nantinya harus memiliki perlengkapan seperti ini, Prof, untuk bisa menghasilkan yang bagus gitu? Di masyarakat cukup itu alat suling sederhana, airnya diuapkan, direbus, uapnya dialirkan ke dalam chamber. Di dalam chamber itu nanti ada daun nilam, kemudian terjadi kontak antara uap panas dengan daun nilam, pecahlah minyak yang ada di dalam rumah vakuola daun itu, pecah, kemudian minyak itu ikut uap panas ke atas. Jadi ke atas itu nanti akan ada minyak dan uap air yang kemudian diturunkan temperaturnya dengan bak air. Sederhana, didinginkan temperatur, kemudian antara uap dengan air akan berubah fase dari gas menjadi cair dan kemudian akan menetes di di tabung penampungan. Nanti air dengan minyak akan terpisah secara otomatis karena terjadi perbedaan berat jenis. Jadi minyak akan di atas, air di bawah, dan minyak bisa diambil. Nah, itulah wilayah rakyat. Wilayah rakyat ya. Dan itu nilai ekonominya kita kembalikan rakyat. ARC pun nggak masuk di situ. Kita masuk hanya pembinaan, mendampingi dan membuka networking agar
dari bibit sampai jadi crude pacoli, minyak itu dibeli oleh market dengan harga yang pantas dan baik. Oke. Ada nggak Prof kerjasama dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas nilam ini sendiri agar juga berdampak oleh petani langsung? Ya, banyak kerjasama kita dengan pemerintah, baik di provinsi, di kabupaten maupun di pusat ya. Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi sangat banyak membantu kita, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Di Aceh juga dinas-dinas sangat proaktif membuat program untuk petani-petani nilam. Kan pendekatan kita tadi adalah kerjasama pentahelix ya, perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, media dan masyarakat. Nah setiap tahun kita memberikan award nih dari universitas. Award untuk ARC Award untuk 5 pihak ini. Pemerintahnya, dari pihak perguruan tinggi, dunia usaha, bahkan media dan masyarakat. Setiap tahun. Masyarakat itu petaninya berarti ya? Petaninya. Tiap tahun nanti petani kita undang satu di sini dari gunung, diserahkan award oleh Pak Rektor di Universitas Syah Kuala. Lalu ketika diekspor ke Prancis kemarin contohnya, itu apa yang bentuk nilam yang sudah fiksatif tadi atau masih yang seperti yang standarnya kayak di masyarakat tadi itu? Ya, jadi ini sebenarnya bicara bisnis ya. Bicara bisnis, dari sejak zaman Belanda itu sampai dengan hari ini, luar negeri itu sukanya crude pacoli. Oh, crude-nya, mentahnya, minyak mentahnya. Nah, minyak mentahnya mereka suka karena peralatan seperti ini mereka punya. Mereka punya. Nah, which is sebenarnya kita nggak ada masalah. Memang selama ini pun keinginan kita 80% dari crude pacoli itu untuk ekspor, untuk market internasional. Nah ini bahagian dari keunikan komoditas nilam kita yang nomor satu tadi itu, nomor satu kualitasnya. Tapi 20% daripada minyak itu kita proses lanjutan di dalam negeri, di tempat kita. Alatnya sama juga dengan yang dimiliki oleh Perancis, jadi Perancis juga punya alat ini, Singapura punya alat ini. Nah kita punya alat ini, kita proses jadi high grade pacoli dan kemudian kita mulai buat parfum sendiri, buat lotion sendiri, buat anti aging sendiri dan seterusnya. Saat ini Universitas Syah Kuala untuk nilam ini ada sekitar 30 hak kekayaan intelektual based on research kita. Jadi dari riset bermacam-macam itu kita create teknologi, kemudian formulasi produknya dan sekarang sudah ada sekitar 30 hak kekayaan intelektual dan beberapa di antaranya sudah dikomersialisasi oleh swasta. Udah dijual ke retail berarti ya? Kita teknologinya kita mereka memberi royalti untuk kita. Jadi misalnya ada Koperasi Inovasi Nilam Aceh, kita buat perjanjian dengan mereka, mereka bagi hasil dengan universitas sebagai royalti untuk kampus. Kemudian juga dengan salah satu perusahaan di Pulau Jawa, di Bogor, kita juga ada perjanjian royalti, kita dapat sekian persen bagi hasil. Kita memberikan teknologinya, formulasinya, plus tentu saja minyak nilam yang sudah kita high grade kan sebagai bahan baku untuk produk-produk retail tadi. Nah sekarang produk-produk itu udah bisa dibeli di market, di Shopee dan lain-lain. Kebutuhan pasar sendiri nih Prof terhadap minyak atsiri, apakah sudah terpenuhi hampir keseluruhan atau masih terbuka besar nih untuk peluang untuk bisa kita masuk ke situ sebagai peningkatan roda ekonomi gitu? Kita lihat dari data-data statistik ya, biasanya itu harga meningkat itu karena permintaan tinggi, barangnya sedikit. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini sesungguhnya produksi kita itu meningkat ya. Jadi dulu Indonesia, kebutuhan dunia waktu itu sekitar 2000 ton per tahun. 2000 ton per tahun dan Indonesia memasok sekitar 1.300 ton per tahun. Itu di bawah tahun 2022. Nah, di 2022 kita sudah produksi 1.300 di 2022. Di 2023 produksi kita itu yang terakhir itu 2023 itu udah 1.900 ton lebih. Sebelumnya itu 1.400 ton. Jadi ada peningkatan produksi dalam setahun itu 500 ton. Indonesia gitu kan. Nah, kemudian sebelumnya itu 1.300. Dari 1.300 naik ke 1.400 sekarang naik ke 1.900 lebih. Udah mendekati 2.000. Nah, jadi harganya itu memang naik. Kebutuhan memang meningkat, produksi kita memang meningkat, tapi permintaan itu lebih eksponensial dia. Jadi permintaan itu lebih besar daripada peningkatan produksi, sehingga harga hari ini itu meningkat. Lebih menarik pasar lokal, kebutuhan lokal atau
kita udah saatnya bisa masuk ke pasar ekspor nih, Prof? Ya, kita sebenarnya nilam itu lebih awal pasar ekspornya sejak zaman Belanda. Awalnya ekspor dulu berarti. Ekspor memang, ya. Ekspor tapi dalam bentuk crude pacoli tadi. Iya, crude-nya. Nah, kemudian sampai dengan sekarang kan market internasional itu sangat membutuhkan minyak nilam kita, jadi tetap ekspor. Tetapi dengan cara model bisnis semacam itu, dulu fluktuasi harga itu sangat kuat, sehingga yang tadi saya bilang itu petani kita sering mendapatkan margin yang paling rendah. Nah, kemudian kan kita mencoba melakukan inovasi, kita perbanyak produk-produk dari nilam ini. Dari hanya crude pacoli, kita buat high grade pacoli. High grade itu pun sekarang ada 4 macam bisa kita buat untuk bermacam-macam kepentingan produk. Kemudian kita jadikan produk-produk turunan untuk lokal. Untuk produk turunan atau end product itu market Indonesia lebih besar. Lebih besar. Kan Perancis dibandingkan Indonesia, kan Indonesia jauh lebih besar. Eropa negaranya kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau untuk produk lokal, produk turunan yang itu saya lebih cenderung kita konsentrasi di produk lokal untuk market lokal. Karena luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Orang lain pun menjadikan negara kita jadi market dia, bukan? Kosmetika dari Korea, dari minyak wangi dari Perancis, kan Indonesia salah satu market yang potensial. Nah, jadi bagus sekali kalau misalnya dengan nilam ini kita konsentrasi di market nasional, ya, anak-anak muda kita alihkan teknologinya, membuat produk di lokal, tumbuhlah industri di sini, sehingga hilirisasi dan nilai tambah terjadi di lokal, di Indonesia maksudnya. Yang itu memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan dan luar biasa kan, itu relevan dengan program pemerintah tentang hilirisasi sesungguhnya. Tapi apa yang harus dilakukan, Prof? Mungkin melalui katakanlah pemerintah lah untuk sosialisasi, bisa juga mungkin ARC memberi rekomendasi atau seperti apa agar banyak petani ini mampu memproduksi paling enggak tumbuhannya dulu lah, nilam ini menjadi edukasinya untuk menjadi nilam yang berkualitas tinggi gitu, sehingga hasilnya nanti juga mereka mendapatkan margin yang cukup tinggi gitu. Sosialisasi seperti apa baiknya? Ya, memang ini kita harus kerjasama ya, multi pihak. Itu sebabnya kita perlu media juga untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa harga nilam itu udah lebih baik. Ekosistem nilam sekarang dengan dulu itu berbeda. Dulu jalan nilam itu adalah dari tanaman, dari minyak langsung ekspor. Tetapi nilam hari ini itu dari tanam, jadi minyak purifikasi. Purifikasi bisa dijadikan berbagai macam produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Jadi kita perlu edukasi yang sebenarnya ARC setiap tahun keliling Aceh itu. Dan itu juga disupport oleh pemerintah. Jadi sekarang ini perlu lebih giat lagi energi yang diberikan. Konsentrasi anggaran, koordinasi lintas dinas itu harus semakin lebih kuat. Jadi misalnya Dinas Pertanian mengalokasikan untuk pembibitan hingga budidaya. Begitu waktunya panen sudah disambut oleh Kementerian Perindustrian dengan alat-alat suling yang lebih modern. Sehingga kualitas minyaknya itu memenuhi standar internasional. Yang mereka minta itu pacoli alkoholnya 30, 32 dan 34%, ya. Nah, kemudian tidak ada kandungan besi misalnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat kita kalau kita transfer teknologi ditambah dengan peralatan-peralatan. Tahun ini dari Kementerian Koperasi itu memberikan dana sekitar 15 miliar untuk 5 kabupaten. Di Aceh? Di Aceh. Masing-masing kabupaten mendapatkan 3 miliar. Kementerian Koperasi itu mendirikan rumah produksi bersama di level kabupaten di 5 kabupaten. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa berlanjut. Tentu fasilitas ini harus disupport oleh kementerian lain juga. Nggak cukup Kementerian Koperasi, harus ada Kementerian Pertanian juga turun programnya, nanti Kementerian Perindustrian turun programnya, perdagangan sampai dengan yang ngurusin ekspor juga harus terintegrasi. Jangan sampai nanti potensi ini sektoral begitu dan kemudian tidak memberi impact ekonomi yang memadai. Tapi kalau melihat dampaknya yang cukup besar ya dan juga manfaat harganya, kenapa tidak banyak masyarakat nih, Prof, untuk mereka beralih, khususnya petani nih, dari mungkin tumbuhan lain atau komoditas lain menjadi nilam itu? Apakah sebenarnya ada masalah yang harus diketahui masyarakat itu? Apa memang banyak masyarakat yang nggak tahu justru akan manfaat nilam ini? Gitu? Jadi dulu itu di Aceh pernah jaya nilam ya,
di tahun 90-an. Kemudian terjadi konflik yang agak berkepanjangan, banyak yang meninggalkan. Itu faktor pertama. Yang kedua juga tata niaganya yang tidak terjaga dengan baik. Jadi sering-sering masyarakat itu jadi frustasi ya. Ketika nanti harga jadi 1 juta, 1.200.000. Mereka menanam, tinggalkan padi, tinggalkan jagung, mereka tanam nilam. Tapi 8 bulan kemudian panen, harga kembali ke 300.000. Lebih ke fluktuatifnya ya, itu ya. Sangat fluktuatif dan dulu itu tidak ada alternatif untuk menjaganya. Nah, tapi sekarang itu harga itu sudah hampir 6 tahun itu stabil di harga 500.000. Jadi di atas itu di Aceh aja atau di seluruh Indonesia? Termasuk di Indonesia. Termasuk di Sulawesi dan lain-lain. Walaupun nilam Aceh relatif lebih mahal sekitar 50 sampai 100.000. Apa ya, Prof? Karena karakteristiknya. Karakteristiknya. Karakteristik fitokimianya lebih unik. Lebih geografisnya berarti lah. Geografisnya ya. Jadi menghasilkan minyak yang relatif lebih unik sehingga Prancis dan beberapa market internasional lebih suka dengan nilam dari Aceh. Nah, ini yang sampaikan mereka. Nah, jadi karena ketika harga ini udah stabil agak lama, masih banyak juga masyarakat yang pola pikirnya menunggu harga 1 juta dulu. Jadi misalnya kita pergi ke desa-desa segala macam, sebagian nanya harga sudah berapa? Apakah sudah seperti dulu 1.400.000? Padahal nilai ekonomi itu market itu kan dia tidak seperti itu sistemnya. Jadi ada harga-harga yang sustainable sebenarnya. Makanya kami waktu itu mendefinisikan 500.000 ke atas itu udah oke untuk masyarakat. Kalau dia meningkat dengan baik sesuai dengan mekanisme pasar ya tidak apa-apa. Asal bukan ini sebuah rencana untuk menjatuhkan kembali. Nah, ini yang harus kita hati-hati gitu kan. Nah, itu sebabnya kenapa kayak kesannya menimbun gitu ya. Jangan sampai nanti udah mencapai puncak, kemudian harga itu kembali jatuh dan tidak ada alternatifnya. Tapi dengan ekosistem hari ini di mana nilam sudah ada hilirisasi, di mana banyak UMKM, banyak perusahaan yang sudah memproduksi produk turunan, artinya ketika harga nanti agak jatuh, kita bisa membuat produk turunan yang bernilai tinggi sehingga nilam dari rakyat tetap terserap untuk industri dalam negeri. Nah, seperti itu. Itu makanya kita perlu berpikir untuk sustainability daripada ekosistem yang sehat ini. Nah, jadi saya sendiri sebenarnya tidak terlalu happy harga terlalu tinggi seperti ini. Sekarang 18, 19 gitu. Tapi kita lebih suka harga yang wajar, gitu ya? Tapi stabil untuk jangka panjang untuk masyarakat kita. Nah, itu beberapa alasan. Kemudian ya tentu saja bahwa nanam nilam itu kadang-kadang ada perlu suasana juga. Gitu. Dia misalnya begini ya, dia bisa dataran rendah, dataran tinggi, tapi dia perlu air. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan tanpa air, itu nanti kehidupannya agak tidak berkembang dengan baik. Sementara di gunung-gunung kadang-kadang sumber airnya juga tidak ada. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita ingin pacu ini nilam, kita harus masuk dan merambah ke segmen-segmen yang lain. Baik, terima kasih Pak Saifullah Muhammad yang ternyata sangat menguasai sekali, bahkan saya jadi sangat tercerahkan dengan adanya manfaat dari mulai bibit sampai akhirnya menjadi fiksatif yang bisa dijual seperti ini ya. Baik Sobat Antara, demikian obrolan kita mengenai salah satu tanaman legendaris ternyata yang memiliki manfaat yang luar biasa untuk perekonomian kita, bahkan bisa sampai ekspor. Dan demikian obrolan kita hari ini dalam podcast Close Up Antara. Nantikan juga berita baik lainnya di YouTube Antara TV Indonesia dan juga di Spotify Podcast Antara, Noise Podcast Antara, dan juga tentu saja di kanal antaranews.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak Saifullah atas waktu dan informasinya yang sangat banyak sekali. Thank you.